Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabul kasbil halal fil Islam. Adab memahami kasab yang halal, usaha yang halal dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba, surat ke-34 ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid ani'mal sabighadi wa qaddir fis sardi wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir. Walaqad ataina, dan sungguh-sungguh kami sudah memberi Dawuda kepada Nabi Dawud minna dari kami fadlan anugerah. Ya jibal, wahai gunung-gunung, awwibi, bertasbihlah kalian ma'ahu bersamanya, wat-tayra, dan burung, wa alanna, dan kami lunakkan lahu bagi Dawud, baginya al-hadida, besi. Jadi beliau adalah pandai besi. Ani'mal sabighat, hendaklah kamu buat sabighat, baju besi yang longgar, yang besar-besar. Wa qaddir, dan ukurlah fisardi, anyamannya. Jadi buatlah yang bagus. Wa'malu salihan, beramalah kalian yang saleh. Inni bima ta'maluna basir, sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian amalkan basirun, maha melihat. Surat Saba ayat 10 dan 11. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, li rajulaini atayahu wa huwa yuqsimu sadaqah. Rasulullah bersabda kepada dua sahabatnya yang datang kepada Rasulullah, wa huwa yuqsimu sadaqah, Rasulullah sedang membagi sedekah. Fasa'alahu minha, kedua orang ini minta pada Rasulullah. Faqal, Nabi bersabda, la hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasibin. Tidak ada bagian pada sedekah untuk yang kaya dan untuk orang yang kuat, lalu dia muktasib, bekerja. Jadi maksudnya sedekah ini tidak berlaku, tidak akan diberikan pada yang kaya atau orang yang mampu, kuat gawe lah. Wa min adabi dzalika, adabnya adalah annal Islam yahussu al amal wa anna syarafun wa rif'atun wa annal batalah wal mas'alah dzillatun. Islam mengimbau ya, untuk beramal, bekerja. Kerja itu adalah syaraf dan rif'ah, kemuliaan dan ketinggian, derajat, maksudnya gengsi.
Bekerja itu adalah gengsi. Wa anal batala wal mas'alah zillatun wa hawanun. Sementara pengangguran dan mengemis adalah perbuatan zillah, rendah, wa hawan dan remeh. Wa anal yadal ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada yang di bawah. Wa anal amil khairun minal jalis. Yang beramal, yang bekerja lebih baik daripada yang duduk. Persoalannya ini bangsa Indonesia ini bukan duduk, tapi nggak tahu harus kerja apa itu. Bukan sembarang kerja kan. Nah, kerja yang menghasilkan itu kerja yang terukur dan dihargai orang lain. Wa anna ma yanfa'an nas khairun mimman la yanfa'uhum. Orang yang bisa memberi manfaat pada orang lain lebih baik daripada yang tidak. Nah, ini untuk bisa memberi manfaat, kita harus punya skill. Yaitu yang kemarin sudah disampaikan, punya skill, punya trust, kejujuran, amanah, punya koneksi. Nah, itu. Dan semua ini harus diawali dengan pendidikan. Wa anna maktasabahul muslim min amali yadihi wa arqihi fi ajrun azimun yukaffirus sayiat. Apa yang dikerjakan oleh seorang muslim atau pekerjaan yang dipunyai oleh seorang muslim yang berasal dari amal tangannya, dari tangannya sendiri, wa arqihi serta keringatnya, fihi ajrun azim, padanya terdapat pahala yang besar. Jadi keringat yang mengucur karena bekerja, mencari nafkah, itu mendapat pahala yang besar. Yukaffirus sayiat, akan menutupi keburukan-keburukan. Wa yarfa'ud darajat, serta mengangkat derajat. Wa annal Islam syamilun li jami'i manahil hayat. Dan Islam ini meminta kita, pemeluknya, untuk mengisi seluruh ruang kehidupan. Seluruh dimensi. Ya, jadi jangan di satu aja gitu, jangan di satu segmen. Ya. Ada pengusaha, penguasa, ya, pekerja, cendekiawan, pemikir, penguasa. Wa anna man syakara Allah taala al amal wal masya fil ardi wal bahtha anil rizki. Dan Allah ya, Allah juga menyuruh man syakarallah, orang yang bersyukur kepada Allah, amalnya, serta berjalan di muka bumi, wal bahthu anir rizki, mencari rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Dialah yang telah menjadikan untukmu bumi ini zalul. Zalul itu bisa dikendalikan, bisa dikuasai, bisa ditundukkan. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di seluruh penjuru. Wa kulu mir rizki, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Wa ilaihin nusyur, ingat semuanya itu ada batasnya. Ya, pada saat tertentu kalian akan kembali kepada Allah. Wa anna Allah ta'ala qaranal amilina bil mujahidina fi sabilih, dan Allah menyamakan orang yang bekerja dengan mujahidin, orang yang berjihad. Wa khaffafa qiyamal laili ajrihim wa mura'atan li ahmiyati fi'lihim, dan Allah bahkan memberikan keringanan pada mereka yang bekerja salat malamnya. Salat malamnya diberi keringanan, jangan terlalu berat. Ya, agar nanti bekerja tidak ngantuk, terutama pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Ini akan bisa menjurus kepada kecelakaan. Jadi supir ya harus cukup istirahat. Serta apa itu? Operator alat-alat yang membahayakan ya. Membahayakan nyawa. Nah, itu kalau sampai ngantuk ini urusannya berapa? Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, surat keberapa? 64 ya. 74. 73 apa 74? 73 ya. Nah, kan 74-nya Muddatsir ya. Ayat 20.
Faqra'u ma tayassara min. Bacalah yang mudah untukmu. Yang mudah dari Quran. Wa anal yadal ulya al-munfiqah khairun minal yadi sufla al-akhirah. Tangan di atas yang berinfak itu lebih baik daripada tangan di bawah yang meminta. Ya, jadi kita diminta untuk share, banyak memberi, menolong orang. Nah ini untuk menyiapkan anak-anak kita begini, generasi kita ini harus skill terutama. Ya. Karena kita hidup ini kan proses take and give, menerima dan memberi. Ya, kita apa yang kita bisa berikan dari diri kita? Skill. Kalau bisa sih skillnya jangan tergantung pada orang, kalau bisa. Karena kita kalau kondisi kepepet, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, contohnya tergantung pada mesin, mesinnya mahal, harus proyek tutup, ya, udah. Jadi harus dibagi-bagi. Ya, ada yang bisa sendiri, ada yang bisa berkaitan dengan proyek-proyek besar. Ya. Wa anna man sa'alan nas mustaghfiran fa ka'annama yas'alu jamran. Dan orang yang meminta-minta mustakfir, niatnya mustakfir, ya, untuk memperkaya diri, mengemis tapi untuk memperkaya diri, bukan untuk menutupi kehidupan, bukan. Maka seakan-akan dia meminta bara neraka. Ya, jadi prinsipnya Islam itu melarang mengemis secara permanen, tetapi sementara boleh. Kalau seseorang terdesak, tidak tahu apa lagi yang harus dia lakukan kecuali mengemis, itu jauh lebih baik daripada berbuat jahat. Tapi jangan permanen. Ya. Itu prinsipnya. Rasulullah bersabda, "Mazala rajul yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi mas'atu lahmin." Tidak henti-hentinya seseorang mengemis sampai nanti datang di hari kiamat, di wajahnya tidak ada daging. Jadi nanti kalau dia walaupun beramal soleh, tapi mengemis dijadikan profesi, gitu ya, singkatnya. Nah nanti di hari kiamat itu akan dikumpulkan oleh Allah, mukanya nggak ada dagingnya. Jadi nggak tahu malu itu ya singkatnya. Jadi mempermalukan diri sendiri. Wan Abdurrahman bin Aufin radhiyallahu anna Rasulullah qal. Dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah bersabda, la yaftahu abdun baba mas'alah illa fata'allahu alaihi baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu minta, pintu mengemis, ya, kecuali Allah buka untuknya pintu kefakiran. Maksudnya pintu apa? Mental mengemis. Mental mengemis ini merata kepada semua orang. Jadi penguasa mentalnya mengemis. Kalau datang ke bawah, wah pasti dapetan. Nah itu mental. Nah untuk merubah mental mengemis menjadi memberi, nah itu nggak mudah. Jadi datang ke orang dia sudah ada tujuan. Nyindir-nyindir, ya. Ketemu sama muridnya yang udah sukses. Sekarang di mana rumahnya? Di anu. Oh, gitu ya. Kok nggak ngundang-ngundang sih? Gale pindah nggak ngundang-ngundang. Nah, itu kan sudah ada sindiran-sindiran. Nanti kalau ini ngundang ustadz ya apa-apaan begitu. Jangan artinya mendikte orang gitu, mempersulit. Biarin dia berkreasi. Kalau dia ngundang bukan atas permintaan kita sih, ya nggak masalah. Karena ada beberapa orang yang ingin didatangi ya, ingin didatangi. Jadi ada orang yang tiba-tiba datang pada saya, dia udah jadi kiai, bapaknya meninggal dia jadi kiai. Kata teman saya, kok bisa kenal ya? Ya kenal. Saya beritahu aja, dia dulu pernah saya ajar. Ya. Cuman wajah saya ini karena tidak meyakinkan, ya gini-gini aja. Nah, dia kan meyakinkan, jenggotnya banyak. Kalau saya begini aja, cengengesan. Nah, sorbannya kayak ban Vespa.
meyakinkan ya. Nah ini. Lalu Rasulullah juga bersabda dari Abdullah bin Umar anna Rasulullah qala tahil sadaqah li ghaniyin. Sedekah tidak halal sedekah li ghaniyin untuk orang yang kaya. Wala dzi mirratin sawiyin, dan bagi orang yang kuat gawe. Tapi kuat gawe sekarang itu nggak sembarangan, harus ada sertifikasi ya. Walaupun kita pinter, nggak ada sertifikasi, ya nggak masuk kan. Administrasinya nggak kena. Gitu. Maka yang punya keahlian, itu hendaklah sertifikasi. Jadi kita harus punya pribadi yang senang belajar. Ya, senang belajar, senang menyerap ilmu orang. Gitu. Apa saja, nanti satu saat akan berguna. Satu saat saya pernah ketemu teman sanawiyah saya di proyek. Saya kebetulan di jadwal khutbah. Wih, tumben saya bilang, nggak nyasar tak? Wih, enggak gitu. Gimana asal usulnya ini? Nah, orang sekolah madrasah bisa sih. Nah, kata dia, waktu itu saya punya paman kerja di proyek welder, ahli las. Saya diajari lah. Ya, saya pikir ilmu apa salahnya saya serap. Setelah bisa las listrik segala, ya udah dilihatin sama dia. Yuk dibayar sama dia untuk sertifikasi. Ya saya ikut aja. Nah, ternyata ada proyek yang minta saya sampai sekarang. Tapi kurang cocoknya ini dia nggak meningkatkan keterampilan diri itu, maksudnya ditingkatkan lagi, ngambil sertifikat yang lebih tinggi lagi. Akhirnya banyak penerimaan karyawan yang ngedidik dia, tapi pangkatnya lebih tinggi yang dididik. Saya bilang, kenapa kamu seragamnya berbeda? Ya dia itu pangkatnya udah tinggi, tapi belajarnya apa kamu? Itulah nasib orang yang nggak punya sertifikat. Ya, jadi penting. Nah, kalau kita memungkinkan ya. Falaisa fil Islam batalatun wala su'alun min qawiyin al amal wal iktisab. Maka dalam ajaran Islam tidak ada konsep pengangguran. Nah, makanya salah satu ayat dalam surat Al-Mu'minun, tanda bahagia itu adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menghindarkan diri dari pekerjaan yang sia-sia. Nah, sia-sia itu ya nganggur. Tapi kalau nganggur ini memang kondisinya sulit ya, yaitu kebanyakan orang Islam itu gabut. Nggak tahu harus ngerjain apa gitu. Nggak tahu harus berbuat apa gitu. Jadi kalau sudah nggak tahu kan susah mau meningkatkan diri. Ya. Maksud saya tidak ada semacam kursus-kursus untuk orang yang informal, kursus nyetir beko, mengoperasikan beko, nggak ada. Ya, dalam waktu singkat, wah kan gajinya gede itu, mengoperasikan beko, hitungannya jam, bukan lagi hari. Harian jojong, jam jojong. Karena saya dulu kan memang suka menggaji mereka, jadi tahu persis. Gajiannya jojong, hitungannya jojong. Sekarang tuh mungkin ada 300 sampai 350 ribu per hari itu. Belum lagi jam-jamannya. Kalau di luar jam lembur ada lagi. Ya, cuma itu resikonya tinggi, kan? Nah, jangan sampai kita bekerja resikonya tinggi, gajinya kecil. Nah, itu yang lebih parah. Resikonya nyawa, gajinya kecil. Nah, ini kebanyakan yang diderita oleh teman-teman kita. Resikonya tinggi, ngecat gedung. Wah, kadang-kadang nggak pakai safety belt. Berarti kan berani mati itu. Ya. Gajinya nggak seberapa. Kalau jatuh ya udah nyawa urusan. Nah, tidak ada konsep pengangguran, tidak pula pengemis min qawiyin al amal untuk orang yang kuat.
Singkatnya, saudara, kita jangan merasa santai, kita jangan merasa nyaman kalau kita mendapat sesuatu dari orang tanpa ganti dari kita. Kita tidak berbuat apa-apa, diberi, itu hati-hati. Ya, jadi harus ada proses take and give. Kita memberi, kita nerima. Kita nerima harus kita memberi. Seperti saudara menjadi pegawai lah, kan memberi tenaga dibayar. Ya. Tapi paling gak enak itu, gak ada kerjaan dibayar, kan pusing gitu, gak ada yang kerjain. Waqat amara Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menyuruh as-sa'il, pengemis, ayyakhudha hablan wa fa'san wa yahtatib wa yastaghni ani su'al, agar orang itu mengambil tali, kampak, serta mencari kayu bakar. Kamu mencari tali, lalu kamu mencari kayu bakar, kau jual, itu jauh lebih baik daripada kau mengemis. Begitu Rasulullah pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya. Wala yajuzu lirajul ayajlisal ibadah liyunfiqa alaihi ghairuh. Janganlah seseorang itu duduk-duduk ibadah lalu dia menerima infak dari orang lain. Ya. Jadi dia tenang-tenang mengatasnamakan ibadah, hidupnya ditopang oleh orang lain. Faqat ra'a Umar Khattab rajulan minal masjid wa salau ma yunfiqu alaihi. Qala akhi. Satu saat Umar bin Khattab melihat ada seseorang yang di masjid, lalu lama gitu di masjidnya, orang udah keluar, dia masih di masjid. Umar pun bertanya, siapa yang membiayai hidupku? Orang itu menjawab, akhi, saudaraku. Qal akhuka khairun minka. Saudaramu lebih baik daripada kamu. Nah, kenapa? Karena dalam Islam fala rohbaniyatan fil Islam. Tidak ada rohbaniyah. Rohbaniyah artinya selibat. Jadi hidup tidak memikirkan dunia lagi. Nah, ya, tidak memikirkan penghasilan lagi. Ini tidak ada konsep ini dalam Islam. Seperti yang ditunjukkan oleh seorang sahabat, setelah melihat kenyataan Rasulullah diturunkan surat Al-Fat, surat 48, ya, yang menjanjikan, yang menginformasikan bahwa dosa Rasulullah, apalagi yang sudah dulu, bahkan yang akan datang sudah diampuni. Ya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang dulu, yang akan datang sudah diampuni. Sahabat ini melihat Rasulullah masih sholat awal waktu, Rasulullah masih sholat malam. Bagaimana dengan kita, ya? Sebagai orang-orang yang tidak dijamin dosanya diampuni, maka mereka ada yang bertekad untuk sholat malam, sepanjang malam akan diisi dengan sholat, nggak tiduran ini. Ada yang bertekad siangnya dipakai puasa seumur hidup. Ada lagi yang berjanji tidak akan menikah, ya, akan mendedikasikan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua dilarang oleh Allah, sebab tidak ada rohbaniyah, tidak ada hidup kependetaan. Walang kita alil ibadah. Karena itu jangan heran kalau ustadz jalan-jalan di pasar. Nah, dalam ayat Quran juga ada, Nabi kok masuk ke pasar itu. Mereka merasa heran, kan tidak ada pendeta ke pasar. Tidak ada rahib ke pasar. Tidak ada mereka. Terus-terusan fokus di tempat ibadah. Jadi jangan heran, karena memang ajaran Islam tidak menghendaki kita hidup rohbaniyah. Fala rahbaniyah fil Islam walang kita alil ibadah biduni amal. Jadi Islam tidak mengajarkan hidup selibat, ya, mendedikasikan diri untuk Tuhan, untuk Allah, lalu dia fokus di rumah Allah, ya, mengurusi umat. Nah, itu tidak ada konsep begitu. Fal amal salih ibadatun lillah. Maka amal yang saleh itu adalah ibadah. Semuanya tercatat sebagai ibadah meskipun kita bekerja.
Rawa Ka'ab bin Ujrah meriwayatkan qala marra 'alan nabi rajulun fara ashabu Rasulullah jildan nasyitan fil amal. Ada seorang nabi ya. Jadi nabi sedang mengerjakan suatu perbuatannya, suatu pekerjaan dengan semangat. Lalu sahabat nabi ada yang melintas. Sahabat itu lalu menegur Nabi, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah. Ya Rasulullah, Anda kok masih rajin dunia gitu. Maksudnya, kok masih kerja sih? Gitu. Apa enggak sebaiknya berperang saja atau ibadah gitu? Jadi sahabat menegur Rasulullah, kok semangat bener cari dunia gitu kan? Lalu Rasulullah menjawab, faqalu ya Rasulullah, in kana kharaja yas'a ala waladi sigharan fa huwa fi sabilillah. Kenapa Anda tidak semangat ini kenapa tidak dijalankan untuk sabilillah gitu. Rasulullah menyatakan kalau ada orang yang berusaha ya memperjuangkan anaknya yang kecil. Anaknya masih kecil supaya kelak bermanfaat untuk manusia, dewasanya itu baik, maka itu fisabilillah, nilainya fisabilillah. Wa in kana kharajan yas'al abawaihi syaikhaini kabiraini fa huwa fisabilillah. Barang siapa yang berusaha mencari nafkah untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lansia, ya, itu juga dinilai sabilillah. Wa in kana kharaja yas'al nafsihi ya'ufuha fa huwa fisabilillah. Begitu juga kalau dia berjuang untuk dirinya supaya kehormatannya tidak cedera karena meminta-minta, itu juga bernilai sabilillah. Fal mazari alladzi yahrusu fi ziraatihi wa ya'malu biha lahu ajrun 'azim. Maka petani-petani ya, yang menanam tanamannya itu juga mendapat pahala yang besar. Berkat mereka lah kita bisa membeli beras ya. Kalau mereka tidak rajin nanam, beras akan mahal, ya, dampaknya akan ke kita. Wa kullu dzi kabdin ratabin intabahabia intafa minha falau ajruha duna ayang qasamin ajrihim syai'an. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjantung, ya, lalu kita memberi manfaat padanya, maka kita akan mendapat pahala. Apalagi manusia, gitu kan? Tanpa dikurangi sedikit pun. Wasani alladzi yasna'un nabla wasilah lil mujahidin lahu ajrul mujahid. Seorang yang membuat panah dan membuat pedang ya untuk mujahidin itu juga mendapat pahala mujahid. Ya, tentara-tentara kita yang menjaga keamanan negeri tidak diganggu oleh yang lain, itu juga ada pahala yang besar. Begitu juga polisi yang menjaga ketertiban ya. Asal semuanya dikerjakan sesuai dengan prosedur ya kan. Wal miskin huwa may yamuddu yaddahu linnas. Yang namanya miskin orang yang mengemis. Yas'aluhu a'tahu aw mana'u in fa innahu ya'ti yaumil qiyamah wa laysa fi wajhihi mas'atul lahmin. Barang siapa yang profesinya mengemis, meminta dan meminta, baik dapat banyak atau sedikit, tetap nanti di hari kiamat akan datang dengan wajah yang tidak berdaging. Ya, wajahnya ini tengkorak. Jadi singkatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam tidak mengajarkan mengemis. Ya. Jadi mengemis itu perbuatan yang hina, kecuali dalam keadaan terpaksa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la ayakhudha ahadukum hablahu fayati bi husmatin minal hatab ala dharihi fayabi'uha fayakuffallahu biha. Sungguh salah seorang di antara kalian mengambil tali lalu dia mencari kayu bakar, digotongnya di atas punggungnya lalu dia jual. Dengan seperti itu Allah menjaga dia, wajahnya,
maksudnya air mukanya ya dijaga, jadi gengsinya nggak turun. Khairun lahu, nah, itu lebih baik untuknya. Jadi meskipun pekerjaannya hina, memulung sekalipun, ya kalau itu dilakukan untuk menjaga kehormatannya supaya tidak mengemis, itu lebih baik. Min ayas alan nas, daripada dia mengemis kepada orang lain. A'tauhu au mana'u, baik diberi atau tidak. Ya, jadi orang itu kalau sudah terjun mengemis, nanti mentalnya itu selalu mengemis, selalu mengharap pemberian orang. Susah sekali. Siapa saja itu kalau datang tuh mengemis. Jadi kita nggak boleh membiasakan diri. Wa anil Miqdad ibni Ma'di Yakriba, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an yakula min amali yadi. Tidaklah seseorang makan, mengkonsumsi makanan yang lebih baik daripada makanan yang diperoleh dari tangannya, hasil usahanya gitu. Ya. Jadi sebenarnya lebih bergengsi mana? Memberi atau diberi? Sesungguhnya lebih bergengsi yang memberi. Ya. Jadi lebih bahagia, mana yang lebih bahagia? Ya, memberi atau dikasih gitu. Atau sebagian orang dikasihlah gratis ya, senang. Nah itu tipe mental pengemis. Sesungguhnya orang memberi itu bahagia, ada kebahagiaan rohani. Dia bisa membantu orang. Tapi merubah kebiasaan dari mental pengemis menjadi mental pemberi itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, dia harus betul-betul siap gitu ya. Maka dia harus bekerja. Dan ini berlaku semua orang. Walaupun kita jadi orang tua, jangan menjadi mental pengemis. Datang kepada anak, wah banyak duitnya nih, bolehlah ditraktir. Enggak begitu. Saya biasakan enggak begitu. Saya sendiri ya, kalau mereka traktir ya silahkan, itu kan kita tidak melarang dia beramal saleh kan. Kita tahu anak berbuat baik pada orang tuanya kan pahalanya besar, jangan kita larang. Tapi kalau mau minta-minta, enggak sih. Enggak mau gitu. Nah inilah kita harus bertahan seperti itu. Biasakan ya, walaupun terhadap anak sendiri. Sebab kalau kita sudah mendudukan kita menjadi pengemis, maka gengsi kita turun. Pasti dinilai dalam otak dia. Wah, nanti saya kasih juga diem. Begitu. Jadi karisma kita turun. Siapa saja. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya yar'aunal ghanam. Semua nabi, termasuk Nabi Muhammad, itu menggembalakan kambing. Qabla bi'atsatihim, sebelum diutus. Katanya, ini kenapa yang dipilih binatang kambing? Ya, kenapa nabi-nabi ini semuanya adalah penggembala kambing? Kalau Nabi Isa disebutnya domba. Aku diutus untuk menyelamatkan domba Israel katanya, yang sesat. Digunakan istilah domba itu. Kenapa bukan burung? Kenapa bukan ayam gitu? Katanya domba ini unik katanya. Nah coba aja Pak Ngamal sekali-kali pelihara 10 apa gitu. Katanya unik katanya domba ini. Karena kita kalau udah bisa memelihara domba, berhasil itu ya. Itu kita akan sabar, menjadi penyabar. Karena domba ini susah diatur bagaimana ya. Apalagi anak-anak itu lari sana lari sini. Tapi kalau ingat ini saya lucu, jadi kalau ngelihat mereka lari, wah nabi-nabi semua begitu. Dan saudara, kebanyakan itu domba itu akan berhasil diternak oleh perempuan. Itu. Jadi saya pernah ada seminar, maksudnya berbagilah. Jadi berbagi dari seorang muslim kepada muslim. Yang ahli-ahli ini wira swasta lah gitu. Ada peternak, ada petani. Nah, yang peternak tuh ngomong, kalau antum mau pelihara domba, hendak yang menangani perempuan. Oh, kenapa itu? Nggak tahu, itu nggak ada dalilnya dia.
Nggak ada dalilnya. Cuman setiap peternak yang berhasil itu yang perempuan. Apakah perempuan lebih sabar? Pantesan saya bilang di mana-mana saya lihat ibu-ibu, emak-emak. Yang kedua, kalau antum pelihara domba, jangan disatuin sama sapi. Ya kalau dua-duanya harus pelihara, kandangnya harus berjauhan. Kenapa? Nanti sapinya akan mati, kurus. Kenapa? Karena dia bau, dia nggak mau itu mencium perengusnya itu loh. Dia nggak tahan. Oh gitu ya. Jadi harus dijauhkan. Nah itu ya teknik-teknik itu. Jadi wira swastawan itu cerita yang bagian adalah isinya orang yang sudah di lapangan gitu ya. Tenaga lapangan bicara kepada orang yang mau. Bagaimana cara kita mandiri? Anak-anak santri kan perlu dididik. Ya kan? Saya punya keahlian bikin mie. Dari tepung terigu menjadi mie. Bisa saya. Nah itu kan kalau kita istilahnya nggak ada kerjaan, punya rumah yang strategis, kan? Punya rumah, lokasinya strategis, kan sayang tuh. Ngapain harus kita kontrakin? Buka aja sendiri. Tuh, ya. Dan kita menjadi produsen mie terbesar di seluruh dunia. Karena mie itu bisa dimakan saat dingin, panas, nggak kenal cuaca dia. Cuma sayang yang dikenalkan di luar-luar ini, mie yang ada pengawetnya, sehingga itu membuat citra buruk. Nah, tapi kalau yang bikin sendiri, bagus itu. Apalagi terigunya terigu yang pas. Nah, ini tergantung orang yang beriman. Tapi kalau terigu yang bagus, otomatis harganya bagus. Dan orang awam nggak mau, maunya murah kenyang. Susah. Murah kenyang. Kalau tempat wisata yang penting suasananya, nggak penting rasa kalau di tempat wisata. Yang penting suasananya, karena dia beli suasana. Karena itu jajanannya sedikit, tapi wah tempat anunya enak gitu kan. Nah itu yang jadi mahal. Ya, daerah-daerah wisata itu ya modal tempat doang. Ya, kita salut juga kepada saudara-saudara kita ada yang di Bali itu. Pasti ada sesuatu. Kenapa orang bisa tertarik ke sana? Yaitu saya pernah jumpai ada satu kampung yang hidup ratusan tahun nggak pindah-pindah. Pak Mul bisa nggak begitu? Hah? Menetapi ratusan tahun, Pak, turun-temurun, nggak pindah-pindah. Sampai gentengnya jadi lumutan. Sampai genteng itu tumbuh rumput. Jadi dia bertahun-tahun, caranya itu anak laki-laki pertama yang boleh tetap tinggal di situ. Contohnya Pak Udi tinggal di situ. Nanti berikutnya, kan punya anak banyak. Sementara rumahnya situ-situ aja. Nah yang boleh nempat tuh anak laki-laki. Yang itu boleh keluar. Segitu-gitu aja. Itu jadi objek wisata. Luar biasa itu. Jadi mereka punya komitmen seperti itu. Ya kita kan, ya saya aja nggak berhasil mempertahankan anak tetap di rumah. Mungkin bosan ngelihat saya, apa bagaimana? Ya kita juga nggak berhasil. Pindah-pindah. Untuk diam di satu tempat apalagi ratusan tahun. Wah. Nah ada saudara kita suku Baduy. Itu kalau dijadikan objek wisata laris manis. Asal dijaga keterampilan. Tapi itu selalu. Sana dijaga betul tentang ini. Kelestarian alam. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kan itu Anda lihat. Sana bersih banget. Jadi orang tuh ada budaya malu buang sampah sembarangan. Sampai dia jualan aja, nggak berani keluar rumah. Si ini penjualnya. Jual buah-buahan gitu. Dia nggak berani. Kenapa? Kok nggak? Ini rumah-rumah sendiri. Enggak. Kalau sudah keluar rumah, itu ranahnya publik. Hebat nggak itu? Mereka yang ngomong, ini sudah milik semua. Kalau sudah keluar. Jadi halaman umum itu nggak boleh dikotori. Kalau kita mau ngotori, rumah sendiri. Hebat tuh. Jadi komitmen seperti itu. Ya. Walaupun akidahnya nggak sesuai dengan kita. Tapi itu komitmen seperti itu. Dan dia menjaga baik hubungan dengan orang. Walaupun kita kebablasan. Bebasnya bebas kebablasan.
Tapi dalam hal tertentu, mengapa orang tertarik ke sana gitu. Yang Muslim juga ada. Yang Muslim kan ada juga. Kita lanjut. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'yal ghanam. Jadi tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ra'yal ghanam. Dia penggembala kambing. Ya, jadi kambing ini mempunyai sifat yang khusus yang bisa mendidik kita menjadi dewasa. Jadi kalau nabi-nabi sendiri ini sebelum diangkat menjadi nabi, diberi pembelajaran oleh Allah dengan menggembala kambing. Wa anta ya Rasulullah, Anda juga ya Rasulullah. Setelah Rasulullah menyatakan tidak ada satu nabi pun kecuali diutus oleh Allah, sebelum diutus oleh Allah, mereka adalah penggembala kambing. Lalu sahabat bertanya, Anda juga begitu ya Rasulullah? Naam. Saya juga begitu. Kuntu ar'ahu ala qaratid li ahli Makkah. Saya juga dulu menggembalakan. Jadi saya ini membuka jasa menggembalakan kambing. Membuka jasa itu. Kan susah Pak, perlu amanah. Kalau Pak Mul punya 2 saja, dipegang oleh orang yang amanah, wah cepat itu. Tapi persoalan dia beranak 3, ngomongnya 2, itu susah. Nah, tidak amanah. Ini yang amanah ini loh susah. Jadi kita hanya invest saja. Kambing itu cepat itu. Ya. Nah itu, ini peluang ya buat kita. Nah, lalu di sini ya itu, kalau dipelihara sendiri, tahu-tahu dicuri aja. Makanya di Lampung itu, saya pernah hidup di Lampung di dalam masyarakatnya. Setiap rumahnya ada kandang sapi. Saya pikir kenapa ya kok sapi kandangnya di sebelah kamar gitu. Nggak taunya sering dicuri kalau terlalu jauh. Saya nyewa di situ, waduh tidur gak nyaman, klontreng, wow, bangun lagi. Itu mereka begitu. Nah ini budaya jujur ini susah sekali. Kita lanjutkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'malu bit-tijarah ma'a Khadijah radhiyallahu anha qabla al-bi'tsah. Nah, begitu juga Rasulullah itu bahkan menjadi pedagang. Ya. Modalnya dari calon istrinya di kemudian hari ya, tapi waktu itu ya nggak niat menikah kan. Jadi beliau nguli sama. Bosnya itu adalah Khadijah. Khadijah itu adalah janda paling kaya di Mekah waktu itu. Sudah dilamar oleh banyak raja. Sedikit perempuan yang seperti Khadijah. Siap hidup sengsara. Di akhir hayatnya beliau bahkan kafannya saja nggak cukup. Jadi makanya Rasulullah sering melamun, nangis. Ya sama dengan kita lah hari ini. Dididik sama orang tua dengan prihatin gitu ya. Lalu sekarang kita jadi orang yang mending gitu lah. Bukan si pembesar. Kita pasti teringat jasa orang tua. Orang tua sudah tiada. Pasti meleleh air mata kita. Kita belum bisa memberi banyak. Sementara orang tua luar biasa mendidik kita, ya. Artinya banting tulang, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki itu. Lalu sekarang saya sudah mulia. Saya sudah hidupnya sudah katakan apalagi jadi direktur, jadi manajer, gajinya udah berlimpah, orang tua sudah tiada. Meleleh air mata kita. Rasulullah juga begitu. Setelah Khadijah tidak ada, sangat memprihatinkan. Beliau wafat di tengah-tengah di embargo. Umat Islam di embargo. Sampai saking laparnya Rasulullah itu, perutnya ini isinya batu. Diikat dengan batu. Sampai daun-daun dimakan. Daun yang nggak layak dimakan itu dimakan. Katakan kalau sekarang daun pisang. Saking laparnya dimakan. Dan nggak ada lagi. Karena di embargo, jadi nggak boleh berjual beli, tidak boleh menikah. Gitu. Orang Islam oleh orang musyrik. Di saat itulah 2 pendukung beliau wafat. Yaitu Abu Talib, paman beliau, dan istri beliau yang tercinta, Khadijatul Kubra. Dan saudara tidak pernah, jarang ada dengar hadis yang diriwayatkan Khadijah. Ya kan? Padahal beliau hidup dengan Khadijah itu lama, masa ya nggak ngomong, nggak mungkin. Satu-satunya yang saya catat itu saat wahyu pertama kali turun, Rasulullah belum mengenal dengan baik malaikat Jibril, jadi ngedrog-dog melihat makhluk yang begitu besar, nggak pernah dilihat,
Ya kayak mungkin raksasa begitu ya. Karena wajahnya saja menutupi seluruh langit dan bumi. Bayangin. Kalau diperlihatkan aslinya, nah, Jibril suka datang pada Rasulullah menjelma menjadi laki-laki. Tapi kalau di wajah aslinya beliau pernah lihat. Segede begitu, dia otomatis langsung. Nah itu beliau datang pada Khadijah pulang dari Gua Hira. Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Saking takutnya kan orang dingin. Nah itulah keluar hadis dari Khadijah. Saya baru dengar itu. Nah, setelah itu kan banyak interaksi. Nggak pernah dengar lagi. Ya, diriwayatkan oleh Khadijah. Gitu. Nah jarang. Nah orang-orang yang setia dekat dengan Rasulullah justru produksi hadisnya sedikit. Seperti kalau Abu Bakar bicara, Umar bicara. Itu tidak sebanyak sahabat-sahabat yang lain. Mungkin mereka lebih mengutamakan sedikit bicara, banyak bekerja. Nah, itu mungkin. Nah, kita kembali ke sini. Wajarlah kalau Khadijah mengenang Khadijah itu Rasulullah suka melamun, menangis, keluar air matanya. Waktu itu sudah menikah dengan Aisyah. Aisyah mendekat, ceritanya itu kepengennya menghibur. Tapi ternyata alih-alih menghibur, Rasulullah malah marah. Masih ingat nenek itu katanya. Masih ingat si mak gitu. Maksudnya tujukan pada Khadijah, masih ingat si mak. Alah, apa yang diingat-ingat? Kan udah ada yang seger nih. Waduh, Rasulullah menampakkan muka perang. Aku tidak pernah melihat wajah Rasulullah itu kecuali dua. Saat perang dan saat aku tegur itu. Jangan pernah sekali-kali kamu ulangi. Jasa Khadijah tidak bisa ditandingi oleh perempuan manapun. Nah itu ya Rasulullah sampai begitu. Karena itu saat beliau berpasangan dengan Khadijah nggak pernah poligami beliau. Dan setelah itu kan, setelah itu karena tidak ada perempuan yang lebih sempurna daripada Khadijatul Kubra. Dia adalah perempuan pertama di muka bumi ini yang beriman pada Rasulullah. Bukan perempuan pertama, malah makhluk pertama. Manusia pertama. Nah, setelah itu baru Abu Bakar. Ya, jadi jasa perempuan yang pertama dalam Islam itu justru perempuan. Orang yang beriman pertama perempuan, yaitu Khadijah. Orang yang gugur pertama itu ibunya Yasir, ya Abdullah bin Yasir. Itu perempuan pertama yang mujahid. Bagaimana dia eksekusinya? Kakinya diikat, satu dibawa ke sana, satu dibawa ke sana. Jadi diikat, lalu dipasangkan ke onta. Onta kan jalannya melurus saja. Kaki sana, kaki sini, ontanya ke sana. Kaki sini, jadi sigar itu. Dalam keadaan hidup-hidup. Aduh. Terus auratnya itu ditombak. Itu mengenang ibu dari Abdullah bin Yasir. Masya Allah ya. Nah, itulah menjadi perempuan pertama yang syahid di jalan Allah. Padahal itu sudah ada keringanan dari Rasulullah. Jadi datang pembawa berita, kamu boleh menuruti apapun yang dimaui oleh orang musyrik. Maksudnya untuk mengakui berhala sebagai Tuhan. Kata Ibu Yasir ini, aku tidak akan mengotori lisan yang sudah bersih dengan syahadat. Coba itu, orang yang sudah terancam nyawanya, nggak takut, nggak gentar. Maka saking jengkelnya itu ditombak, kakinya dibelah. Masya Allah, itu sangat menyayat sekali. Kita nyaksin aja udah, dengernya aja udah nggak tega. Nah itulah. Kita lanjutkan. Wa kana Abu Bakrin bazzaran. Sementara Abu Bakar Siddiq itu adalah bazar. Bazar itu suka menjual rempah-rempah beliau, penjual rempah-rempah. Ya, bumbu-bumbu lah singkatnya. Kan di pasar juga ada bumbu-bumbu tuh. Ya, sekarang kita masak sudah manja gitu ya. Mau masak apa?
Udah yang jadi udah ada. Nah, Abu Bakar tuh begitu. Jadi rempah-rempah dia jual. Kemudian Amr bin As, jazaran. Nah, ya, beliau sebagai jazaran. Jazaran itu adalah tukang potong hewan. Tukang jagal. Ahli tukang jagal. Watajiran serta pedagang. Wakana Zakaria najjaran. Nabi Zakaria adalah najjar. Najjar itu apa? Tukang kayu ya. Pengukir. Wa Ibrahim alaihissalam haddadan. Nabi Ibrahim sendiri adalah tukang besi. Wa Nuh alaihissalam najjaran. Nuh itu juga kayu ya. Pengrajin kayu. Wa Idris khiyatan. Nabi Idris adalah penjahit. Wa Dawud khawasan. Nabi Dawud adalah pengrajin anyaman. Sekaligus beliau juga pandai besi. Nabi Dawud ya, punya keahlian. Semuanya punya skills. Wa Musa ajiran. Nabi Musa, karena tenaganya kuat, beliau ajiran. Artinya pegawai. Manggul-manggul. Gitu ya. Yas'al ghanam wa yahlabaha wa yar'aha. Beliau juga begitu, memelihara domba serta memerah susunya dan menjual. Sampai-sampai berapa tuh? Mas kawin yang dimiliki oleh Nabi Musa waktu itu enggak ada. Mas kawin itu udah pelihara kambing selama 8 tahun. Itu mas kawin yang pantas diberikan pada istri kita. Kalau kita kan seperangkat alat sholat. Kalau belum diapa-apain, dalam ajaran Islam kan kalau orang yang mencerai belum diapa-apain, boleh dibagi 2. Mas kawinnya boleh dipulangin separoh. Itu kan malu-maluin kita. 15 juz bawa pulang. Jadi sebaiknya mas kawin itu sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga yang bisa ditunaikan, itu yang paling bagus. Mas kawin itu, bukan Quran, bukan. Kalau Quran dia bisa beli sendiri. Ya, jadi sesuatu yang bisa ditunaikan dan dipakai gitu. Karena itu milik istri. Kalau pemberian sebelum sah menjadi istri, milik keluarga. Kita bawa martabak, ya biasa aja lah. Sampean-sampean dulu kan begitu, saya juga sama. Ya, jadi sebelum jadi resmi jadi mertua, datang kita. Itu milik keluarga istri. Ngasih jam tangan, boleh siapa saja yang pakai. Tapi setelah sah akad nikah, maka itu hak mutlak milik istri. Adapun istri mau ngasih ke bapaknya, itu terserah dia. Tapi sebelum menikah itu hak keluarga. Nah, kita lanjutkan. Walaysa fil mihan ayu aib lima yazunul mujahilun bal hiya syaraf wa rif'ah. Tidak ada aib ya, tidak ada cacat dalam pekerjaan. Jadi semua pekerjaan itu tidak bercacat. Menurut ajaran Islam, tidak perlu malu. Ya, sampai pun memulung sekalipun, yang penting jangan mencuri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hari Jumat sekalipun, yaitu dalam surat Al-Jumu'ah, surat 62 ya, ayat 10. Fa idza qudiyatis shalah, dan jika salat sudah ditunaikan, fantashiru, menyebarlah kalian fil ardi, di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah anugerah Allah. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Nah ini seorang pemimpin yang baik yang kita tidak punya hari ini adalah data, saudara. Data yang paling mahal yang tidak dimiliki oleh kita ini data. Maksudnya data kita ini di Cilegon ini setahun ke depan ini butuh apa gitu loh. Yang kurang apa kita nggak tahu. Sehingga kita nggak salah taruh, nggak salah mendidik anak kita. Contohnya ahli informasi kurang nih. Sarjana informasi kurang, maka kita bisa sekolahin anak itu, jadi bisa termanfaatkan. Di bidang teknik sipil kurang, kita bisa perbanyak. Makanya saudara, kita pernah kelabakan,
tenaga medis karena ada COVID. Karena sebelumnya pemerintah mencabut undang-undang sarjana kedokteran menjadi dokter. Mencabut. Kalau dulu setiap orang yang kuliah di kedokteran otomatis jadi dokter dulu mah. Lalu disalurkan, lalu dicabut sebelum ada pandemi ini. Maka begitu pandemi butuh banyak dokter, udah pada nggak ada. Giliran susah manggil saya. Jadi maksudnya kalau saya sekarang kuliah di sarjana kedokteran, lulus nih, itu nggak otomatis jadi dokter. Ya, harus bekerja dulu pada pemerintah 2 tahun apa gitu, ya, di lapangan, baru dapat sertifikat. Itu pun terbatas. Maka wilayahnya semakin besar, semakin banyak, itu harus semakin anu lagi. Ya, contohnya untuk menjadi spesialis, itu harus nambah kuliah lagi. Dan dokter yang ada di kampus dengan dokter di lapangan berbeda, Pak. Berbeda lagi gitu. Jadi yang di kampus itu kan hanya teori-teori. Dia belum tentu dapat praktek. Belum tentu praktek gitu. Nah, sekarang dibagi-bagi begitu. Seperti begini, kalau dulu setiap sarjana bisa ngajar. Dulu setiap orang yang ngerti bisa ngajar, tapi sekarang enggak. Ya. Seorang sarjana untuk bisa ngajar, dia harus sertifikasi lagi. Pendidikan ngajar. Gitu. Jadi banyak orang yang berilmu, tapi belum tentu bisa ngajar. Banyak orang yang ngajar, nggak berilmu, sama juga. Bisa ngajar, tapi nggak punya ilmu. Jadi ngawag nantinya. Menyesatkan orang. Nah, itu. Jadi ada yang tumbuh secara alamiah. Tumbuh secara alamiah. Gitu. Dia bisa ngajar, kan? Tapi ada orang yang berilmu nggak bisa ngajar. Setiap ngajar nggak ngerti. Ya, jadi ada dosen. Saya pernah punya dosen. Kalau di kelas kami nggak ngerti apa yang dia sampaikan itu nggak ngerti. Maka kita setelah kelas selesai, kita nggak bubar, ngajak dia ngobrol di luar. Tapi begitu ngobrol ngerti materi tadi itu. Ada tipe orang seperti itu. Nah, dalam sholat Jumat ini saja Allah menyatakan kalau sholat sudah selesai, silahkan Anda bertebaran di muka bumi, carilah rizki Allah. Ya, menurut saya begitu. Jadi kita harus memberikan bekal pada anak-anak kita berdasarkan data. Ya, sangat baik sekali kalau di negara-negara maju diberitahu ada ininya. Orang sudah bisa mengakses lah kebutuhan negeri ini berapa prosentasenya. Contohnya dokter yang dibutuhkan sekian, ketersediaan sekian. Kan kita bisa membaca tuh. Untuk tahun berikutnya gimana? Wah, kalau anak saya kuliah di kedokteran, 5 atau 7 tahun selesai. Bagaimana 5 tahun ke depan? Nah, ini ada prediksi. Dokter cukup. Nah, karena yang udah kuliah udah banyak. Oh, berarti nggak perlu. Begitu maksud saya. Ini data ini penting. Ya. Jadi kalau kita tidak punya data, nanti yang datang ke sini itu pendatang. Bukan kita nggak dapat kerja akhirnya. Karena kita nggak tahu yang dibutuhkan bagian sini, kita ahli di bidang sini. Fal amal sababul kasbi wal ghani. Wa idza razaqallahu ta'ala abda fa anfaqa khairan hasala ala ajri azim. Nah, jadi kalau kita beramal, kalau kita berusaha, ya, lalu kita punya rezeki, lalu kita bisa menolong orang, itu jauh lebih baik daripada diri kita sendiri. Wathawabul jazil, dan mendapat pahala yang besar. Rasulullah tadi sudah disampaikan ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kalau kita punya harta berlimpah, kekuasaan yang banyak, kita bisa berbagi. Bagusnya begitu ya, tapi harus ikhlas. Wa fi riwayatin wa hiya ahabu ila Allah taala wa man kana amilan mutqinan nafa'allahu bil ibad wal bilad fi hayati wa ba'da midi bi awqafihi wa wasaya wal khair. Orang yang paling disukai Allah adalah amilan, seorang pekerja yang mutqin. Mutqin itu apa? Profesional. Nah, kebanyakan kita ini tidak profesional, ngertinya separuh-separuh. Ya, contohnya dalam bidang welder.
Ngertinya las apa. Tapi las yang bisa nggak kelihatan bekas las-lasannya, itu kan mahal itu. Ya, begitu juga ahli montir, nggak hanya montir sepeda, motor, apa saja. Nah, ke depan ini kendaraan listrik mulai dilirik orang kan, karena bahan bakar fosil ini semakin berkurang ini ke depan ini listrik. Jadi perlistrikannya harus ahli gitu. Wahia ahabu, nanti kalau kita punya, kita bisa wakaf, kita bisa membeli, bisa menguasai dunia wakaf, kita bisa wakafkan. Nah ini yang kurang, di mana-mana kurang begitu. Ya, pemikiran seseorang menjadi pendek, dangkal, itu karena tadi itu kekurangan. Jadi kerjanya di situ-situ aja dia, nggak banyak bergaul orang. Jadi pikirannya sempit. Nah kita ini harus luas, bergaul luas. Harus kita planningkan. Wa man kana amilan mutkinan nafa'allahu bil ibad wal bilad fi hayati. Maka kita bisa memberi manfaat pada orang lain, itu pahalanya sangat besar. Allah menyatakan dalam surat Ibrahim, surat 14, ayat 24-25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa faruha fis sama. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah memberi perumpamaan? Ya, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya menghunjam di bumi, cabangnya kemana-mana di langit ya. Tu'ti ukulaha kulahin. Dia bisa memberi hasil setiap saat. Nah ini kalau kita bisa memberi manfaat kepada setiap orang, setiap saat, wah itu besar sekali pahalanya. Dan orangnya jarang. Wa yadriballahu amsalal nas la'allahum yatadzakkarun, dan Allah memberikan perumpamaan pada manusia agar mereka ingat. Nah, itulah hadirin hafizani wa hafizakumullah kajian pagi ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Singkatnya, ringkasan dari kajian pagi ini adalah Islam sebagai agama Allah ya, menghendaki kita pemeluk-pemeluknya menjadi pekerja, ya, menjadi orang yang aktif mengisi dunia ini di berbagai segmen. Kalau kita sudah berniat menjadi ahli di suatu bidang, maka kita harus profesional. Ya, kita juga harus menjadi orang yang satu punya skills, multi talenta kalau bisa ya. Kita harus membekali generasi ke depan itu dengan multi talenta. Sebab tantangan ke depan semakin berat, semakin kompleks. Yang kedua, kita juga harus membekali anak-anak kita apa yang disebut trust, kejujuran, amanah. Yang ketiga, kita harus rendah hati supaya teman-teman kita banyak, koneksinya banyak. Nah itu akan menopang kita mudah mencari rezeki. Nah, ya, koneksi harus banyak. Karena itu jangan sering mengecewakan orang. Usahakanlah kita bersikap profesional, ya, bisa menyenangkan orang, bisa membantu orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang bertanya? Tidak ada ya? Nah, demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mencerahkan masa depan anak cucu kita, putra-putri kita, dan membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat lebih baik daripada kita. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.